Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah Tahsin dan Hifdzul Quran yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi kami yang berjudul analisis penafsiran surah Ar-Rahman ayat 41 sampai 48 berdasarkan penafsiran kitab Tafsir Al-Misbah. Dalam video ini kami akan membahas dan menjelaskan topik yang sudah kami pelajari bersama. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan materi. Selamat menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alwi Hasan Basri dengan NIM 2530513029. Di sini saya akan mengemban tugas dengan mata kuliah Tahsin dan Hifdzul Quran. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang surat Ar-Rahman ayat 41 sampai 45 yang berjudul atau menerangkan tentang ancaman bagi para pendosa. Ayat 41 sampai 42 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, yu'raful mujrimuna bisimahum bin nawasi wal aqdam fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yang artinya orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Tentang asbabul nuzul ayat 41 sampai 45. Ayat ini tidak memiliki asbabun nuzul yang khusus karena merupakan deskripsi eskatologis yang bersifat umum. Menurut Imam Ibnu Katsir, ayat ini merupakan kelanjutan pemaparan hari kiamat. Konteks umum turunnya surah Ar-Rahman berkaitan dengan penjelasan sifat Allah Ar-Rahman yang dipertanyakan kaum Quraisy dalam surat Al-Furqan ayat 60. Imam As-Suyuti juga menyebutkan bahwa surah Ar-Rahman turun sebagai satu kesatuan sebagai respon terhadap pertanyaan orang musyrik tentang Ar-Rahman. Munasabah ayat 41 sampai 42 berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 37 sampai 40 yang menggambarkan langit terbelah sebagai tanda kiamat. Quraisy juga menjelaskan bahwa setelah tanda-tanda kiamat, Allah menggambarkan nasib para pendosa. Kata bisimahu dengan tanda-tanda mereka menunjukkan bahwa identitas pendosa atau orang beriman akan terlihat jelas secara fisik di akhirat sebagai manifestasi lahiriah dari kondisi batin. Tentang tafsir ayat ini, simak tanda-tanda merujuk pada tanda yang tampak jelas di wajah para pendosa, seperti hitamnya wajah atau ekspresi ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa diambil ubun-ubun dan kakinya menggambarkan cara malaikat ajab memegang para pendosa, menyatukan kepala dan kaki lalu melemparkan mereka ke neraka sebagai bentuk penghinaan. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas. Tentang relevansi dalam kehidupan, ayat ini mengingatkan bahwa setiap perbuatan akan dikenali dan dipertanggungjawabkan. Konsep tanda-tanda mengajarkan bahwa karakter seseorang tercermin dari perilakunya. Keburukan yang dibiasakan akan membentuk karakter negatif. Sebaliknya, kebaikan membentuk karakter mulia. Ini sejalan dengan konsep psikologi modern tentang habit formation dalam pembentukan kepribadian. Tentang kandungan jihad dan pandangan ulama tentang ayat ini, yang dimana para pendosa dalam ayat ini adalah mereka yang gagal dalam jihad al-nafs melawan hawa nafsu.
Syekh Wahbah Al-Jahili menegaskan jihad sejati dimulai dari dalam diri. Menjaga diri dari dosa adalah jihad paling mendasar. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan dalam Ihya Ulumuddin berdasarkan pentingnya jihad al-nafs pada banyak ayat Al-Quran. Catatan hadis tentang jihad kecil dan jihad besar melawan nafsu dinilai dhaif jiddan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani As-Suyuti dan Ibnu Taimiyah. Namun substansi jihad al-nafs tetap kuat landasannya dalam Al-Quran dan hadis sahih lainnya. Selanjutnya ayat 43 sampai 45 yang berbunyi hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Artinya inilah neraka jahanam yang ditustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di antara neraka itu dan air yang mendidih dengan sangat panas. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Asbabun nuzul ayat 43 sampai 45 ini juga bagian dari deskripsi hari kiamat yang bersifat umum. Latar historisnya adalah kaum musyrikin Quraisy yang mengingkari hari pembalasan dan menganggap gambaran neraka sebagai dongeng. Allah menurunkan ayat-ayat ini untuk memperingatkan bahwa yang mereka dustakan adalah kenyataan pasti. Tentang munasabah ayat ini melanjutkan ayat sebelumnya, yaitu ayat 41 sampai 42. Jika ayat 41 sampai 42 menggambarkan penangkapan para pendosa, ayat ini menggambarkan nasib mereka setelahnya. Penggunaan kata hadhihi inilah sebagai isim isyarah menunjukkan kehadiran neraka yang sangat dekat dan nyata. Seolah-olah neraka ditunjukkan langsung kepada para pendosa menurut Quraisy Shihab dalam Al-Misbah. Tafsir ayat ini yaitu jahanam secara bahasa menggambarkan kedalaman yang sangat jauh dan merupakan nama neraka paling keras siksaannya. Frasa hamimin an berarti air yang sudah mencapai puncak didihnya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan panas neraka jauh melampaui panas api di dunia berdasarkan nas-nas Al-Quran. Catatan hadis tentang setetes air neraka yang merusak bumi memiliki sanad yang diperdebatkan ulama. Para pendosa akan terus berputar antara neraka dan air mendidih tanpa istirahat. Relevansi dalam kehidupan tentang ayat ini yaitu gambaran neraka yang vivid, berfungsi sebagai deterrent yang efektif. Ancaman konsekuensi nyata lebih efektif mencegah perilaku buruk dibanding ancaman samar-samar. Ayat ini juga menegaskan Allah sebagai hakim yang maha adil. Setiap kejahatan pasti mendapat balasannya, memberikan penghiburan bagi orang ketidakadilan dan inspirasi bagi para penegak hukum. Kandungan jihad dan pandangan ulama tentang ayat ini itu mengajarkan jihad melawan kemungkaran sebagai melawan kemungkaran melalui dakwah yang bijaksana. Syekh Yusuf Al-Qaradawi Fiqhul Jihad menjelaskan salah satu dimensi jihad adalah menyampaikan kebenaran agar orang-orang tersesat tidak mengalami nasib yang digambarkan di sini. Imam Nawawi dalam Al-Majmu menekankan peringatan neraka sebagai motivasi jihad melawan kemaksiatan, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan hikmah, nasihat baik, dan debat yang lebih baik. Surat An-Nahl ayat 125. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang surat
Ar-Rahman ayat 40 sampai ayat 41 sampai 45. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Nazdan. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari saudara Alwi, yakni mengenai surat Ar-Rahman pada ayat 46 sampai 48 yang berbunyi waliman khafa maqama rabbih jannatan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban dawata afnan. Pertama, mengenai asbabun nuzulnya. Dari Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip riwayat yang bersumber dari ulama tabi'in. Ayat 46 ini turun sebagai janji Allah kepada setiap hamba yang memiliki rasa takut kepada Allah. Tapi menurut Ibnu Hatim yang meriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas, bahwasanya ayat ini ditunjukkan kepada orang yang menahan dirinya dari memperturutkan hawa nafsunya. Ini berkaitan dengan kaum muslimin di Madinah yang pada saat itu senantiasa menjaga diri dari kemaksiatan di tengah banyaknya godaan. Terus dari transisi dari ayat 45 ke ayat 46 merupakan perpindahan tema yang sangat dramatis dan terstruktur dengan baik. Setelah menggambarkan nasib para pendosa yang mengerikan, Al-Quran beralih dengan penuh kasih sayang untuk menggambarkan anugerah yang menakjubkan bagi orang-orang yang beriman. Nah, teknik kontras ini adalah salah satu keindahan retorika Al-Quran yang disebut kalau dari ahli balaghah itu menyebutnya sebagai uslub al-taghrib wa at-tahrib atau gaya motivasi dan peringatan, menyatukan antara suatu peringatan dan memotivasi kalian. Nah, Prof. Quraisyhab dalam tafsirnya yaitu Al-Misbah menjelaskan bahwa munasabah antara kedua kelompok ayat ini bersifat kontrastif atau muqabalah. Nah, jika para pendosa diancam dengan neraka yang menyiksa, maka orang yang takut kepada Allah dijanjikan dengan surga yang indah. Nah, ini adalah pola Al-Quran yang konsisten. Setiap kali menyebutkan ancaman, nah, ia selalu menyertakan harapan. Setiap kali menyebutkan azab, ia selalu menyertakan rahmat. Nah, kita masuk pada tafsir Quran surat Ar-Rahman ayat 46 sampai 48. Nah, pada ayat 46 ada kata waliman khofa. Nah, khofa di sini artinya takut. Nah, kata khofa ini merujuk pada makom Allah, yaitu kedudukan Allah sebagai hakim yang maha tinggi dan maha adil. Nah, kata khofa di sini kan artinya apa? Takut. Nah, kata takut di sini tidak untuk menakut-nakuti ya, melainkan untuk memotivasi kalian untuk selalu berbuat baik dan menjauhi kejahatan. Akhir ayat 46 ada kalimat jannatan atau dua surga. Maksud dua surga di sini menurut Ibnu Katsir mengambil pendapat para ulama yang berbeda. Di sini saya hanya mengambil dua. Yang pertama menurut golongan, ada surga untuk golongan jin dan manusia. Pada ayat 48 ada kata afnan, dawata afnan. Nah, ditafsirkan oleh para ulama dalam dua makna. Pertama, dahan-dahan pohon yang rindang dan lebat. Yang kedua, berbagai macam jenis pohon. Nah, Prof. Quraisyhab dalam hal ini memilih penafsiran yang pertama karena lebih sesuai dengan konteks gambaran surga yang teduh dan nyaman. Relevansi ayat relevansi Quran surat Ar-Rahman ayat 46 itu yaitu konsepan khauf atau rasa takut kepada Allah yang menjadi syarat mendapatkan dua surga. Yaitu dalam psikologi, rasa takut yang sehat bukan sesuatu yang negatif. Ia adalah mekanisme internal yang membantu manusia menghindari kerusakan. Nah, rasa takut kepada Allah dalam Islam adalah rasa takut yang paling mulia karena ia mendorong manusia kepada kebaikan universal. Dalam konteks kehidupan profesional dan sosial,
Prinsip ini mengajarkan bahwa integritas dan kejujuran harus dijaga bukan karena takut tertangkap oleh hukum manusia, tetapi karena kesadaran akan pengawasan Allah. Nah, dari sinilah yang nanti akan membentuk individu dan masyarakat yang benar-benar bermoral, bukan sekedar patuh karena terpaksa. Waliman khofa maqama rabbih jannatan. Nah, juga mengajarkan tentang prinsip multiverse reward, bahwa setiap kebaikan mendapat balasan yang berlipat. Ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, perumpamaan orang yang berinfak yang bijinya menghasilkan 700 biji. Nah, prinsip ini mendorong semangat beramal tanpa henti. Jadi nanti kita akan motivasi terus untuk berbuat kebaikan dan akan senantiasa menjauhi perbuatan yang buruk atau yang tercela. Saya akan melanjutkan mengenai surat Ar-Rahman ayat 49 sampai 61 yang berbunyi Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima 'ainani tajriyan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqina 'ala furushin bada'inuha min istabraq wa jannataini dan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna qasiratut tarfi lam yadmithunna insun qablahum wala jan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunna al-yaqutu wal marjan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul ihsani illal ihsan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, asbabun nuzul dari Quran surat Ar-Rahman ayat 49 sampai 61 ini tidak mempunyai asbabun nuzul yang spesifik. Namun, pada konteks historis dari ayat Quran surat Ar-Rahman ayat 49 sampai 61 ini mempunyai cerita, yaitu ketika masyarakat Mekah menanyakan gambaran surga di akhirat nanti. Nah, maka turunlah ayat ini yang menjelaskan gambaran surga dengan sangat mendetail. Terus mengenai munasabah ayat 49 sampai 61 ini, di setiap antara satu ayat terus ayat yang seterusnya dan seterusnya itu pasti ada kalimat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, kalimat ini mengingatkan kita agar sebelum kita lanjut ke kenikmatan selanjutnya, maka kita harus mensyukuri dulu gitu nikmat yang sudah kita dapat. Mengenai tafsir Quran surat Ar-Rahman ayat 49 sampai 61, ada kalimat fihima ainani tajriyan, yaitu dua mata air yang mengalir. Nah, mata air di sini bukan seperti mata air yang di dunia ya. Mata air di sini maksudnya mata air di surga yang tidak ada habisnya dan juga menyegarkan. Maksudnya segarnya itu abadi. Contoh seperti Telaga Kausar yang katanya itu dimana kalau kita meminum seteguk air dari Telaga Kausar, nanti kita akan tidak akan haus lagi seumur hidup kita. Nah, terus pada ayat 52 menyebutkan min kulli fakihatin zaujan, dari setiap buah-buahan sepasang dua-dua. Nah, para ulama di sini menafsirkan sebagai pasangan jenis. Misal ada buah manis, ada juga buah asam manis, terus ada buah besar dan juga ada buah yang kecil. Nah, para Quraisy menafsirkan zaujan di sini sebagai setiap jenis dari buah-buah yang kita ketahui. Terus mengenai ayat 56 sampai 58 mengenai bidadari. Nah,
Mengenai gambaran tentang bidadari-bidadari tidak bisa dijelaskan secara spesifik ya mengenai representasi dan keindahannya. Nah, soalnya yang terpenting adalah substansinya. Karena surga adalah tempat kebahagiaan yang sempurna dan komprehensif. Relevansi Quran Surat Ar-Rahman ayat 49 sampai 61 dalam kehidupan yaitu pertama, ia menjadi motivasi spiritual yang kuat bagi manusia untuk terus berbuat baik. Kalau dalam psikologi itu, ketika manusia tahu rewardnya atau hadiah yang akan diberikan, udah tahulah imbalannya itu apa. Nah, nanti manusia itu akan bekerja lebih baik ketika mereka memiliki gambaran yang jelas mengenai rewardnya tuh. Nah, yang kedua mengenai tentang alam surga. Nah, kan di alam surga itu digambarkan dengan sesuatu yang indah ya. Nah, dalam kehidupan nyata, kita harus mengusahakan agar kita mempunyai lingkungan yang hijau gitu, yang nyaman bagi untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Terus, gambaran surga juga bisa menjadi motivasi ketika sedang berjihad di jalan Allah. Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwa Rasulullah selalu mengingatkan sahabat mengenai keutamaan syahid atau gugur di medan perang ketika jihad. Nah, mereka selalu diingatkan tentang rewardnya, hadiahnya, yaitu surga atau kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh saudara Ikmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikmaluddin dengan NIM 2530513026. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Rifki, yaitu tentang tafsir Quran Surat Ar-Rahman ayat 62 sampai ayat 78 menurut pandangan tafsir Al-Misbah karangan Quraisy Shihab. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzulnya, terus munasabah ayatnya, terus tafsir ayatnya, terus ada relevansi dalam kehidupan, dan yang terakhir itu kandungan jihadnya. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Jadi di ayat 62 sampai ayat 78 dalam surat Ar-Rahman itu menjelaskan tentang dua surga lainnya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain dua surga yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, ayat-ayat ini menggambarkan berbagai kenikmatan surga seperti keindahan alam, terus buah-buahan, terus pasangan yang suci, serta tempat tinggal yang indah. Nah, di akhir surah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupnya dengan pujian atas keagungan dan kenikmatannya. Nah, langsung saja di ayat yang pertama itu ayat 62 sampai ayat 66 Quran Surat Ar-Rahman. Asbabun nuzul dari ayat ini yaitu ayat ini tidak memiliki sebab turunnya asbabun nuzul yang khusus. Jadi para ulama menjelaskan bahwa ayat ini itu turun sebagai penjelasan tentang tingkatan kenikmatan surga sesuai dengan tingkat iman dan amal manusia. Nah, lalu munasabah dari ayat ini itu berkaitan dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang surga. Perbedaannya, yang pertama, surga pertama itu digambarkan dengan pepohonan yang rindang. Lalu surga yang kedua itu digambarkan dengan warna hijau yang sangat pekat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa surga memiliki tingkatan kenikmatan yang berbeda. Nah, lalu selanjutnya tafsir ayatnya. Nah, tafsir ayat ini seperti contoh Bismillahirrahmanirrahim min dunihi ma jannatan. Nah, itu berarti ada dua surga lain di bawah tingkat dua surga sebelumnya. Lalu
Yang kedua, surga tersebut memiliki perpohonan yang sangat hijau dan lebat. Nah, terus tafsir yang ketiga itu di dalamnya terdapat 2 mata air yang memancar deras. Nah, perbedaan deskripsi surga ini menunjukkan bahwa kenikmatan surga memiliki berbagai bentuk keindahan. Gitu. Lalu selanjutnya relevansi dalam kehidupannya. Nah, ayat ini mengajarkan juga bahwa yang pertama, setiap amal akan mendapatkan balasan yang sesuai. Yang kedua, surga memiliki tingkatan sesuai keimanan dan amal seseorang. Lalu yang terakhir, hal ini mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas iman dan amal. Nah, lanjut yang terakhir itu kandungan jihadnya. Kandungan jihad dari ayat ini. Nah, ayat ini juga mengajarkan bahwa jihad memiliki berbagai tingkatan seperti jihad melawan hawa nafsu, jihad dengan ilmu, jihad dengan harta, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Lalu selanjutnya yaitu ayat 67 sampai ayat 78. Nah, asbabun nuzul dari ayat itu ya adalah ayat ini juga tidak memiliki sebab turun khusus, tetapi merupakan lanjutan dari penjelasan tentang kenikmatan surga sebagai balasan bagi orang yang beriman. Nah, lalu munasabah dari ayat ini yaitu ayat-ayat ini melanjutkan gambaran surga dengan menjelaskan seperti buah-buahan, pasangan yang suci, tempat tinggal yang indah, dan kenikmatan hidup di surga. Nah, lalu yang terakhir juga menjadi penutup surat Ar-Rahman dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya itu tafsir ayatnya, tafsir dari ayat ini. Tafsir dari ayat ini itu menjelaskan beberapa kenikmatan surga yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu yang pertama seperti buah-buahan, kurma, dan delima. Ini menunjukkan keberlimpahan makanan yang nikmat. Lalu yang kedua ada bidadari yang cantik dan suci. Nah, digambarkan sebagai pasangan yang mulia bagi penghuni di surga nanti. Nah, terus ada kemah-kemah yang indah. Itu yang dimaksudnya itu adalah tempat tinggal yang nyaman bagi penghuni surga. Lalu ada permadani dan bantal yang indah. Maksudnya itu menunjukkan kemewahan dan kenyamanan kehidupan di surga. Nah, terus di ayat terakhir juga menyatakan tabarokasmu rabbika dzil jalali wal ikram, yang berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki keagungan dan kemurahan yang sempurna. Itu menunjukkan pujian-pujian. Nah, lalu selanjutnya ada relevansi dalam kehidupannya. Nah, ayat ini memiliki relevansi dalam kehidupan, yaitu yang pertama itu menumbuhkan harapan kepada rahmat Allah. Kedua, mengajarkan pentingnya bersyukur kepada Allah. Terus yang ketiga, yang terakhir, mengajarkan keseimbangan antara rasa hormat kepada Allah dan kasih sayang kepada sesama. Lalu yang terakhir itu kandungan jihad dan pandangan ulama. Nah, para ulama itu menjelaskan bahwa tujuan utama jihad adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, beberapa pandangan ulamanya itu diantaranya seperti Ibnu Qayyim yang menjelaskan yaitu tujuan jihad adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus juga ada ulama As-Sa'di itu menjelaskan seorang muslim harus merasakan kekaguman kepada keagungan Allah dan bersyukur atas kemurahannya. Terus ada Al-Qurtubi juga. Al-Qurtubi itu mengatakan bahwa puncak jihad adalah mengenal Allah atau ma'rifatullah gitu. Nah, jadi kesimpulannya surat Ar-Rahman ayat 62 sampai ayat 78 ini menjelaskan tentang kenikmatan surga yang beragam dan
bertingkat sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya meningkatkan iman dan amal, selalu bersyukur kepada Allah serta menyadari keagungan dan kemurahannya. Nah, penutup surat menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Agung dan Maha Pemurah, yang memberikan berbagai nikmat kepada makhluknya. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.